Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aindah Wulandari. Saya CPNS dari Kabupaten Sleman yang ditempatkan di unit SD Negeri Karang Moloko 1. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah jalan untuk mengubah suatu bangsa. Dengan kualitas pendidikan yang baik, maka kualitas sumber daya manusia negara tersebut juga akan baik sehingga mampu bersaing di tingkat internasional untuk mengembangkan dan mengeksplor sumber daya alam yang ada di negara tersebut dengan maksimal. Saya akan menganalisis dan mengelaborasikan informasi dari channel YouTube 1% dengan judul konten Pendidikan Indonesia dan Self-Improvement dengan 5 unsur bela negara. Dari hasil tes PISA Indonesia yang diselenggarakan tiap 3 tahunan sekali, Indonesia ada di peringkat 74 dari 79 negara yang diukur dari 3 aspek, yaitu kemampuan literasi, matematika, dan sains. Karena kemampuan memahami, analisis, literasi, berpikir kritis, adaptif, inovatif, dan semangat belajar berkesinambungannya yang masih rendah. Waduh, parah sekali bukan? Lalu, apa penyebab dari rendahnya skor PISA ini? Salah satunya adalah belum adanya kesadaran belajar siswa-siswi kita. Mereka belajar bukan karena keinginan sendiri, bukan juga karena minat mereka, tapi hanya karena keharusan. Sekolah formal di Indonesia benar-benar formal alias kaku sekali. Siswa hanya dituntut untuk mampu mencetak nilai-nilai bagus di rapor belajar mereka. Pendidikan kita kurang mengembangkan kemampuan literasi, berpikir kritis, adaptif, inovatif, dan semangat belajar yang berkesinambungan. Yang ini tuh amat sangat penting dipunyai oleh generasi muda kita agar mampu bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang semakin berkembang pesat. Hal tersebut menciptakan skill gaps, yakni perusahaan merasa kemampuan lulusan sekolah SMA, SMK, ataupun S1 belum mampu untuk memenuhi kriteria yang dibutuhkan dunia industri. Dibuktikan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tahun 2022 mendatang, siswa-siswa kita akan dites PISA lagi. Kira-kira bagaimana skor PISA Indonesia nanti? Apakah bisa meningkat, stagnan, atau malah turun? Kontribusi kita sebagai masyarakat dan pendidiklah yang akan mengubahnya. Ini juga merupakan ajang kita untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan mengamalkan sikap bela negara kita. Kita harus selalu optimis dan yakin bahwa bangsa kita dapat berkembang, maju, dan berdaya. Mari kita lakukan dari hal yang sederhana, dari yang mudah. Dimulai dari kita untuk kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa kita. Beberapa hal yang dapat kita lakukan yaitu 1. Membiasakan diri berpikir kritis. Dengan terbiasa berpikir kritis, kita akan terjauh dari berita hoak dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. 2. Memupuk semangat belajar sepanjang hayat. Orang yang sukses adalah orang yang mampu bertahan melawan kegagalan dan selalu berusaha untuk belajar lebih baik dari waktu ke waktu. Ketiga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jiwa dan raga yang sehat adalah kunci dari terwujudnya cita-cita besar kita. 4. Menjalankan tugas dengan profesional. Sebagai pendidik, kita harus selalu berusaha menciptakan pembelajaran daring yang bermakna. 5. Menumbuhkan semangat cinta tanah air. Cinta artinya rela berkorban kan ya? Mari kita tunjukkan kemampuan terbaik kita untuk berprestasi di kancah nasional ataupun internasional dan mencintai produk-produk buatan Indonesia. Apalagi ya yang dapat kita lakukan? Pasti teman-teman juga punya gagasan-gagasan yang menarik lainnya. Boleh yuk kita diskusi di kolom komentar. See you!